Halo Geuning semuanya, kembali lagi di podcast Binsar, Bincang Santai dan Ringan KPPN Sibolga. Kembali lagi dengan saya Sanina Panjaitan di podcast kedua kita pada hari ini. Podcast Binsar ini merupakan salah satu inovasi dari KPPN Sibolga agar Geuning sekalian punya lebih banyak informasi mengenai keuangan negara. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai digitalisasi UMKM. Dan kita mengundang Bapak Haryatmoko selaku Kepala KPPN Sibolga. Bapak Haryatmoko mungkin bisa disapa Oge Uning yang lagi nonton. Assalamualaikum Oge Uning. Semoga sehat semua ya. Dan moga-moga yang semoga yang mengikuti acara ini sukses dan sehat selalu. Gini Pak, kan tadi saya sudah jelaskan kalau misalnya hari ini kita bahas mengenai digitalisasi UMKM. Dan kenapa digitalisasi UMKM itu penting untuk kita bahas? Karena kita kan sekarang sudah masuk ke era teknologi, di mana kita bisa mengontrol banyak hal dari jarak jauh. Mulai dari kita bisa berkomunikasi jarak jauh, kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai sudut di dunia ini, dan kita juga bisa memanfaatkan teknologi ini untuk bidang ekonomi. Dan salah satunya mungkin yang sering Oge Uning gunakan yaitu belanja online. Oge Uning mungkin sering menggunakan marketplace dan e-commerce. Tapi Oge Uning sudah tahu belum apa perbedaan dari marketplace dan e-commerce itu? Mungkin Pak Moko bisa jelaskan lebih lanjut apa perbedaan e-commerce dan juga marketplace itu. Oh, perbedaan e-commerce dan marketplace ya? Iya Pak. Kalau saya sendiri sih bagi saya sama semua itu ya. Yang intinya adalah belanja pakai online gitu ya. Ya pakai online kalau bagi saya. Tapi kalau marketplace-nya ya ada pasarannya gitu ya. Gampangnya seperti itu pemasarannya marketplace-nya. Tapi lewat online. Kalau e-commerce ya cara transaksinya mungkin seperti itu ya. Ya itu dari saya ya. Ya banyak sih yang jelas definisinya tapi saya sederhanakan kira-kira seperti itulah. Kalau menurut saya Sandina ya, monggo silahkan. Gini Pak, kan kita lagi bahas e-commerce sama marketplace nih. Dan setahu saya dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan ada satu marketplace yang baru nih Pak, yang bisa digunakan sama satuan kerja untuk bertransaksi. Setahu saya namanya DigiPay ya Pak. Iya betul. Apa bedanya itu Pak sama e-commerce atau marketplace yang digunakan sama masyarakat sehari-hari? Oh bedanya ya. Iya. Sebenarnya prinsipnya kalau dari sisi transaksinya, dari sisi pemakaiannya sih sama aja gitu ya. Cuman bedanya kalau yang DigiPay ini benar-benar yang dikembangkan oleh pemerintah gitu ya. Terutama yang terkait dengan satuan kerja ya dalam rangka pengelolaan uang persediaan ya. Uang persediaan yang lewat rekening bendahara gitu ya. Nah kalau yang DigiPay ini sudah terkontak terhubung bahasanya mungkin barangkali ya terhubung dengan sistem bendahara tersebut ya, sistem uang persediaan ya. Jadi terkait langsung dengan rekening bendaharanya, terkait langsung dengan kartu kredit pemerintah. Kalau itu yang dari sisi pemerintah. Kalau yang e-commerce yang lainnya mungkin Oge Uning sudah tahu semua ya. Ada boleh sebut merek ada sini nggak apa-apa lah ya. Apa-apa. Ada mungkin barangkali ada Shopee, Tokopedia, apalagi Bukalapak dan semacamnya ya. Dan itu memang yang umum yang komersial lah gitu ya. Itu yang komersial. Beda sekali dengan pemerintah. Kalau pemerintah hanya satker saja gitu ya. Satker saja yang bisa menggunakannya. Tetapi kalau untuk pelaku vendor-vendornya ya bisa semuanya bisa gitu ya. Bahkan lebih mudah menjadi vendor pemerintah dibandingkan jadi vendor di beberapa di beberapa platform ya mungkin seperti itu ya. Gini Pak, kan sebelumnya saya juga udah tahu nih ada yang namanya e-katalog yang satuan kerja bisa gunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Tapi bedanya e-katalog sama DigiPay atau marketplace DigiPay ini apa sih Pak? Itu. Oh bedanya ya. E-katalog juga sama juga ya, kita bisa belanja juga di situ ya. Kalau DigiPay juga sama juga kita belanja di situ ya. Tapi kalau perbedaan utamanya adalah ya, ini yang paling utamanya yang biar gampang diingat gitu ya. Tadi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa e-katalog tidak terhubung langsung dengan sistem pembayaran APBN gitu ya. Tapi kalau DigiPay sudah terhubung langsung ya dengan sistem pembayaran APBN dengan menggunakan rekening virtual atau menggunakan kartu kredit pemerintah ya. Itu perbedaan utamanya saya pikir itu ya perbedaan utamanya ya. Kemudian juga kalau DigiPay ini teman-teman bisa mendaftarkan UMKM sendiri. Siapa yang UMKM-nya bisa didaftarkan, siapa yang bisa berkontribusi, bekerja sama dengan teman-teman satker gitu ya, itu bisa didaftarkan sendiri ya. Itu kalau yang DigiPay ya. Tidak dengan e-katalog. Kalau e-katalog memang bisa didaftarkan juga, tapi
dikelola oleh LKPP ya kalau e-katalog ya. Kalau DJP dikembangkan oleh Ditjen Perbendaharaan, dan kita juga selaku Satker bisa juga mengembangkan sendiri UMKM mitra kerja kita masukkan dalam DJP siapa saja gitu ya, dan nggak ada screening yang susah-susah gitu ya. Mungkin itu dari saya ya. Berarti intinya mungkin DJP ini lebih memudahkan ya Pak buat UMKM mendaftar gitu. Jadi mereka nggak butuh usaha yang besar-besar, usaha yang kecil-kecil bisa mendaftar di DJP ini ya Pak? Betul, ya betul. Jadi dengan DJP itu bahkan warung pun bisa juga mendaftar di DJP ya. Nggak perlu pakai surat izin SIUP ya, mungkin nggak perlu SIUP. Kalau ada mungkin lebih baik gitu ya. Bisa cukup dengan surat keterangan lurah, bisa surat keterangan RT RW pun bisa ya teman-temannya. Jadi benar-benar sangat membantu di UMKM untuk DJP ini. Dan kemudian yang penting paling utama adalah karena DJP ini adalah transaksinya sifatnya online antar rekening, ya tentu saja harus ada rekeningnya juga nih. Kalau warung UMKM punya rekening perbankan, nanti transaksinya lewat online, itulah syarat utamanya seperti itu. Nggak ada syarat-syarat yang besar-besar harus minimal produknya misalkan harus berapa tonase tertentu gitu, enggak ya. Itu lebih mudah. Yang jelas memang kalau DJP ini memudahkan teman-teman Satker terutama ya dalam berbelanja keperluan sehari-hari ya, terutama belanja terkait operasional mungkin barangkali dan semacamnya. Mungkin itu ya. Berarti selain memudahkan untuk UMKM-nya, memudahkan juga untuk satuan kerjanya ya Pak? Sangat memudahkan untuk satuan kerja ya. Bagi kalau dari sisi satuan kerjanya mungkin teman-teman kalau belanja ya, kalau kita transaksi mungkin barangkali yang biasanya tidak online gitu ya. Ya mungkin kita seringkali butuh kwitansi, mungkin barangkali kwitansinya ada yang hilang, mungkin barangkali kemudian ada juga pada waktu pemeriksaan kita ada yang selip berkasnya. Nah begitu pakai DJP semua itu tidak ada lagi ya. Jadi semuanya sudah terdokumentasi secara online, jadi nggak perlu pusing-pusing mikirin berkasnya kayak mana gitu. Bahkan pajaknya juga sudah ada di situ semua gitu ya, untuk DJP ya. Berarti di DJP selain semuanya kwitansi, invoice-nya sudah ada di situ, kita tidak perlu manual lagi menghitung pajaknya ya Pak? Insya Allah tidak perlu lagi ya, sudah ada di situ ya. Berarti kalau misalnya untuk satuan kerja dan juga UMKM-nya itu apa persyaratan mereka untuk mendaftar di DJP itu Pak? Persyaratan mereka, ya tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Kalau persyaratan mereka itu yang paling utama ya UMKM-nya yang jelas harus ada dulu gitu, UMKM-nya nggak sembarangan ada gitu ya, harus ada dulu gitu ya. Paling nggak Satker sudah mengenalnya itu ya. Kalau Satker sudah mengenal atau mungkin KPPN sudah mengenal, bisa lah itu daftar ya. Kemudian syarat utamanya jelas tadi itu ada surat keterangan yang paling nggak ya, surat keterangan usaha. Cukup dari RT pun nggak masalah gitu ya. Kalau misalnya bikin dari lurah agak susah ya dari RT lah gitu ya, itu lebih mudah lagi. Kemudian yang kedua ya tentu saja harus punya rekening di bank gitu yang bisa transaksi online gitu, yang bisa transaksi online. Kalau nggak bisa pakai transaksi online ya nggak bisa juga daftar di DJP ya, karena memang namanya adalah digital gitu ya. Kalau digital artinya semuanya harus pakai online juga gitu ya. Kemudian yang ketiga itu syarat utamanya adalah ya siap lah, pokoknya siap, paling utama ya siap berkoordinasi, siap menyediakan barang dan jasa pemerintah gitu ya, itu aja sih. Dan rajin mengupload produknya, mungkin barangnya ya. Mungkin itu aja sih syarat utamanya, nggak banyak-banyak. Nanti teman-teman bisa lihat lah syarat utamanya, bisa lihat bisa lihat di tentang DJP ya, katalog yang kita KPPN Sekolah buatkan ya, atau mungkin bisa juga tanya langsung ke KPPN boleh ya apabila pengen tanya lebih lanjut. Berarti kalau dari penjelasan Bapak tadi vendor-vendornya itu harus rajin-rajin ya Pak melakukan upload atau rekam berkala gitu produk-produk ya, atau barang-barangnya. Harus rajin-rajin ya, soalnya kalau nggak rajin-rajin ya bisa jadi ya, kalau kita gampangnya kalau misalkan kayak di di marketplace yang swasta gitu ya. Biasanya kalau nggak rajin upload tuh akhirnya pembelinya ya bahasanya, pembelinya tuh bisa jadi malah nggak percaya, jangan-jangan ada nggak apa enggak nih vendornya gitu ya, karena nggak pernah diupload bisa kelihatan tuh, misalkan baru diupload terakhir kali setahun yang lalu, misalnya seperti itu kan. Kalau kayak gitu langsung nggak percaya ya, langsung nggak percaya kan. Nah makanya kalau rajin-rajin diupload paling nggak minimal ya secara berkala ya, sebulan sekali kah mungkin barangkali, atau lebih bagus setiap minggu gitu mungkin barangkali, itu akan menghasilkan kepercayaan yang lebih tinggi dari si pembelinya ya. Kalau di sini pembelinya adalah Satker terutama ya. Apalagi nanti Satkernya banyak sekali gitu yang mungkin bisa jadi Satkernya nggak cuma kalau untuk wilayah Sibolga bisa jadi nggak cuma di Sibolga saja gitu ya, karena memang DJP ini sudah terhubung ke seluruh Indonesia gitu ya. Terhubung ke seluruh Indonesia, jadi bisa jadi Satker dari tempat yang lain bisa juga pakai seperti itu gitu ya. Ya mungkin itu ya. Tapi gini kan Pak, kita kan udah menjelaskan, udah memberikan kemudahan nih sama si vendor-vendornya
untuk mendaftar di DJP ini. Tapi sepertinya masih banyak nih vendor-vendor yang kesulitan gitu melakukan pendaftarannya, walaupun mereka sebenarnya punya smartphone atau punya koneksi untuk internet gitu, tapi masih banyak yang kesulitan. Kenapa tuh kira-kira Pak? Oh iya, karena seperti apa namanya, kalau yang masalah seperti itu sebenarnya banyak gitu ya. Tapi kalau saya lihat dari sini sih sebenarnya sih kelihatannya mungkin barangkali vendornya belum begitu paham gitu kalau saya lihat ya, mungkin belum begitu paham mengenai aplikasinya, terus cara penggunaannya. Dan memang ini adalah platformnya adalah platform milik pemerintah gitu ya. Jadi mungkin untuk hal-hal yang seperti itu bisa jadi nanti vendor bisa datang ke KPPN mungkin barangkali supaya bisa lebih paham cara penggunaannya gitu ya. Atau mungkin barangkali kalau vendornya sudah bekerja sama dengan Satker ya, bisa juga tanya ke Satker gitu ya. Tapi yang jelas dari kami KPPN Sibolga siap lah apabila ada vendor yang ingin tahu lebih lanjut ya mengenai cara-cara penggunaannya, bisa juga datang ke KPPN Sibolga ya. Kalau saya pikir itu ya paling utamanya, karena mungkin edukasinya agak kurang gitu ya, edukasinya gitu ya, kan memang tidak seperti di platform-platform yang lain gitu ya. Di sini memang ada beberapa komponen yang harus diisi gitu ya, ada beberapa misalkan ada beberapa user yang harus kita pakai gitu ya. Yang semua user itu penggunanya justru tujuan utamanya adalah untuk menjamin keamanan transaksi, sebenarnya sih seperti itu ya. Nah mungkin itu ya jawaban dari saya ya. Tapi kan Pak, misalnya vendornya udah berkeinginan untuk mendaftarkan usahanya di DJP ini, tapi mereka mungkin kebingungan gitu bagaimana cara mendaftarkannya. Mungkin apa sih yang mereka bisa lakukan supaya mereka bisa mendaftarkan usahanya di DJP ini Pak? Oh begitu ya, baik. Kebingungan mungkin barangkali informasinya kurang, iya, Pak. yang jelas informasinya kurang ya. Ya mungkin dengan adanya podcast ini mungkin kalau ada vendor-vendor yang pengen tahu juga ya silakan aja datang ke KPPN Sibolga gitu ya. Insya Allah kami ajari gitu ya. Insya Allah kami ajari ya. Insya Allah yang ikut bergabung moga-moga bisa berkembang juga usahanya gitu ya. Mungkin itu dari saya ya. Berarti kalau dari KPPN siap gitu Pak mengajari, siap mengajari. Insya Allah siap mengajari untuk mendukung ya Pak. Betul. Mungkin terakhir nih Pak, apa sih yang menurut Bapak bisa kita lakukan sebagai KPPN untuk mensukseskan sistem marketplace ini gitu Pak? Sebagai KPPN ya? Iya. Kalau saya lihat tadi dari sisi persyaratan sebenarnya sudah mudah sekali gitu ya. Mungkin yang masih kurang itu adalah bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Nah mungkin akan lebih baik lagi apabila KPPN tidak hanya KPPN sendiri gitu, tapi bersama-sama juga dengan para satker juga lebih memahami lagi penggunaan marketplace ini gitu ya. Jadi kita semua bisa bekerja sama gitu ya. Kalau cuma dari KPPN aja agak susah juga nanti gitu ya, karena terkoordinasi di satu orang saja gitu, satu pihak saja. Tapi kalau semua satker sudah paham semuanya dan semuanya bisa berkontribusi gitu ya, paham semuanya, itu akan memudahkan sekali gitu, pendaftaran bagi UMKM. Apalagi juga di sini tugas membangun UMKM itu tidak hanya tugas dari Kementerian Keuangan saja, tapi semua pihak, lini instansi pemerintah wajib juga untuk mengembangkan dan mendorong UMKM supaya bisa maju bahkan bisa naik kelas. Ya mungkin kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau melihat dari satker atau satuan kerja di KPPN Sibolga ini Pak, udah banyak belum yang mendorong UMKM untuk mendaftar di DJP ini, atau sebenarnya masih kurang juga dari satkernya? Kalau saya lihat di sini ya memang masih butuh masih kurang kalau saya lihat ya dari sisi satker, baru sedikit saja gitu yang menggunakannya. Ya mungkin banyak sekali pertimbangan-pertimbangan ya, paling enggak ini dengan adanya DJP ini kalau kita bisa bersama-sama dan bisa bergotong royong ya insya Allah bisa berkembang lebih baik gitu ya. Di sini hanya baru sedikit satker lah yang penggunaan transaksi sangat banyak sekali untuk DJP, baru sedikit gitu ya. Hampir sebagian besar satker masih belum menggunakannya ya. Mungkin tadi bisa jadi satker ini terlalu sibuk mungkin barangkali gitu, terlalu sibuk dengan kerjaan-kerjaan yang lain mungkin barangkali. Namun bisa jadi ada salah satu tim dari satker gitu yang ditugaskan khusus ya untuk DJP itu dan selalu berkoordinasi dengan KPPN. Mungkin dengan cara itu bisa lah mendorong perkembangan UMKM melalui DJP ya. Jadi kita koordinasi, ada satu tim yang ditugaskan khusus gitu menangani DJP di satker gitu dan koordinasi dengan kita. Mungkin itu adalah cara yang paling cepat mungkin. Karena memang sebenarnya tujuan utama dari DJP ini untuk mendorong UMKM juga ya Pak. Maksudnya tujuannya sangat baik. Betul. Sangat memudahkan juga UMKM-nya.
Harusnya Satker juga lebih itu ya, lebih Betul, semangat iya. mendorong UMKM yang mungkin mereka biasa jadi penyedia untuk satuan kerja itu. Betul. Justru memang itu tujuannya seperti itu. Jadi UMKM yang ada di sini bisa masuk ke dalam sistem kita gitu kan. Dan yang tadinya mungkin barangkali UMKM yang di sini itu hanya untuk wilayah lokal saja gitu ya. Kemudian begitu namanya sudah masuk dalam DJP, itu bisa dipakai lagi di UMKM yang ada di seluruh wilayah Indonesia mungkin barangkali seperti itu. Itu tujuan utamanya. Jadi marketplace-nya, pemasarannya, skalanya menjadi lebih luas lagi. Tadi kan kita udah dengar banyak nih Pak dari Bapak penjelasan mengenai DJP itu. Tapi mungkin ada nggak Pak kata-kata terakhir yang disampaikan mungkin ke OG Uning, ada yang mau mendaftar menjadi penyedia di DJP? Untuk OG Uning yang ingin menambah rezekinya, mari kita sukseskan DJP. Mari bergabung menjadi vendor pemerintah melalui DJP ini, dan apabila ingin membutuhkan keterangan lebih lanjut silahkan datang ke KPPN Sibolga. Kami dengan senang hati menerima pada OG Uning, terutama dalam menumbuhkan UMKM, terutama di wilayah Kota Sibolga supaya bisa lebih maju dan bisa naik kelas. Demikian dari kami. Mari kita bersama-sama bekerja sama. Dari penjelasan yang tadi disampaikan oleh Pak Moko, kita tahu kan OG Uning kalau mendaftar di DJP itu sangat gampang, tidak perlu usaha yang besar-besar. Usaha yang kecil pun bisa menjadi mitra atau supplier bagi pemerintah. Oleh karena itu, ayo kita sukseskan DJP dengan gerakan non tunai dan juga keuangan yang inklusif. Jangan takut untuk memulai usaha dan jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru. Jangan lupa like dan komen video ini, dan sampai jumpa di podcast Insar selanjutnya. Terima kasih OG Uning.